Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kawakib An-Nayrat yang ditulis oleh Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita telah menyelesaikan asal yang ketiga, yaitu at-tahdhir min al-ghulu wa taqdish al-ashkhas, peringatan dari ghulu dan juga mengkultuskan person. Fa insyaallah taala pada kajian kita di malam hari ini kita masuk pada halaman 39, sisa beberapa halaman lagi ya. Terakhir di buku ini halaman 48. Ini halaman 39, kurang dari 10 halaman. Kita akan menyelesaikan risalah yang ditulis oleh Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullah ta'ala. Ini betul-betul risalah yang tipis ini berisi manhajiyah yang luar biasa bagi seorang talibul ilmi, merupakan pelajaran taksiliyah ya. Ana secara pribadi banyak mengambil faedah, banyak istifadah dari keterangan beliau ini tadi, luar biasa. Mulai dari prinsip yang pertama sampai prinsip yang terakhir yang kita baca tadi pagi ya. Sekarang kita masuk pada al-aslu rabi', prinsip yang keempat. Beliau mengatakan, wa amma al-aslu rabi' wal akhir wa huwa, adapun prinsip yang keempat dan yang terakhir, wa huwa, yaitu at-ta'kidu ala ahammiyatin mimman yu'khadul ilmu wad din, penekanan akan pentingnya dari mana, dari siapa ilmu itu diambil dan agama itu dipelajari, dari mana. Ini ditekankan oleh beliau, suatu prinsip yang sangat penting. Apa prinsip itu? Dari mana kita mengambil ilmu? Dari mana kita mengambil agama ini? Apa kriteria orang-orang yang layak diambil ilmunya, yang layak diserap, layak kita belajar darinya? Nah, ini prinsip yang perlu difahami baik bagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu harus memahami prinsip ini dengan baik. Jangan dia mengambil ilmu min kulli ma habba wa dabba, dari segala orang. Jangan jadi hatibul lail, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Kalau di malam hari antum mencari kayu bakar, tidak menutup kemungkinan yang antum pegang adalah ular. Antum kira itu kayu, sehingga antum dipatuk oleh ular tadi. Kita baca keterangan-keterangan yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, al barakatu ma'a akabirikum,
keberkahan itu bersama orang-orang yang tua di kalangan kalian. Keberkahan itu bersama senior-senior kalian. Nah, yang jadi permasalahan, apa makna akabir di sini? Apa yang dimaksudkan dengan akabir? Suatu prinsip yang dikenal di kalangan salaf. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia senantiasa berada dalam suatu kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir, dari para senior. Namun siapa yang dimaksudkan senior di sini? Siapa yang dimaksudkan dengan akabir? Kita baca keterangan yang disebutkan dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Qala Al-Munawi rahimahullah fi syarhihi li ma'na al-akabir. Berkata Al-Imam Al-Munawi dalam syarahnya terhadap makna al-akabir. Hadis Rasul yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ini itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lihat keterangan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Kata Al-Imam Al-Munawi, al-mujarrabin lil umur al-muhafizin ala takthiril ujur fajalisuhum litaqtadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadiyihim. Maksud dari makna al-akabir adalah al-mujarrabin lil umur, orang yang sudah mujarrab, orang yang sudah banyak pengalaman. Ya. Mujarrabin, ya. Orang udah teruji pengalamannya, banyak mencoba. Bisa antum baca mujarrabin yang teruji dalam sekian banyak perkara. Ya, maksudnya apa? Pengalaman hidupnya sudah banyak. Atau untuk baca mujarribin, orang yang sudah banyak mencoba, sehingga orang yang sudah teruji dan yang sudah banyak mencoba segala macam kehidupan, segala macam perkara, segala macam urusan, dari banyak urusan-urusan agama, urusan-urusan umat. Al-muhafizin ala takthiril ujur, mereka al-akabir adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amalan untuk memperbanyak pahala. Itu menunjukkan al-akabir adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan kepada Allah, penuh dengan khasyah. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Fajalisuhum, maka duduklah bersama mereka, bermajlislah dengan mereka. Litaqtadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadiyihim, supaya kalian bisa mencontoh pendapat-pendapat mereka, mencontoh pemikiran-pemikiran mereka, mencontoh gaya-gaya mereka dalam sudut pandang. Wa tahtadu bi hadiyihim, supaya kalian pula bisa mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Itu maksud dari apa? Al-akabir, yaitu orang-orang yang sudah banyak pengalaman, sudah istilahnya tuh sudah banyak makan garam dalam menuntut ilmu, dalam dakwah, dalam mengajar, dalam membina umat, dan sudah berhasil. Ya. Dan juga ada prinsip di kalangan mereka muhafizin ala takthiril ujur, yaitu orang-orang yang senantiasa berupaya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dianjurkan untuk duduk dengan orang-orang yang seperti ini tadi, mengambil pendapatnya, minta nasihatnya, mengambil bimbingan-bimbingan petunjuknya, atau petua-petua yang dia tuntunkan. Awil murad man lau mansibul ilmi
wa in saghura sinnuhu fayajibu ijlaluhum hifdzan li hurmati ma manahumul haqqu subhanahu wa ta'ala. Atau makna kedua dari makna akabir adalah man lahu mansibul ilmi, yaitu orang yang memiliki kedudukan ilmu, memiliki bagian dari ilmu agama ini tadi, meskipun saghura sinnuhu, meskipun umurnya masih muda. Fajibu ijlaluhum, maka wajib juga dimuliakan mereka tersebut, hifdzan li hurmati ma manahumul haqqu subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk penjagaan terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Difahami ya ikhwan, ya tullabul ilm? Ketika antum mendengar istilah al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua, orang-orang senior kalian, maka ada dua makna dalam hal ini. Yang pertama, bermakna orang-orang yang sudah banyak pengalaman dalam kehidupan ini tadi, sudah malang melintang, serta mereka adalah orang-orang yang punya rasa takut yang besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah banyak pengalaman, senior umur, senior pengalaman, butuh antum minta bimbingan dengan mereka, contoh mereka. Atau makna kedua, maksud al-akabir adalah orang yang punya kedudukan ilmu, meskipun umurnya masih muda, meskipun umurnya mungkin sebaya dengan kita, tapi dia punya ilmu yang luas, punya ilmu yang dalam. Ini orang juga dikatakan akabir. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Maksud al-akabir adalah makna yang kedua juga, orang yang memiliki ilmu mapan, mateng, meskipun muda umurnya, juga dia disebut dengan al-akabir. Dari mana argumentasinya? Nanti kita sebutkan di bawah ya ikhwan. Difahami? Jelas Mas Rafi? Jadi jangan difahami sebagian orang mengatakan akabir, ikuti senior. Naam. Namun di antara makna akabir adalah mengikuti orang yang berilmu meskipun muda ilmunya. Ya. Meskipun umurnya masih muda, tapi dia berilmu mapan, itu juga disebut akabir ya ikhwan. Dan banyak para ulama, contohnya Al-Imam An-Nawawi umurnya belum terlalu tua, meninggal di umur 40 tahun, namun beliau akabir, ilmunya luas. Demikian juga Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau masih muda, meninggal umur 40 tahun sekian, namun luar biasa. Ittifaq masyayikh di Yaman, beliau digolongkan min akabir tullabi Syekh Muqbil, min akabir ulama Yaman. Demikian juga para ulama yang lain seperti Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala, beliau minal akabir, masih muda umurnya, meninggal di umur 35 tahun. Demikian juga Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas, masih muda beliau semua digolongkan akabir. Walaupun ada di sana orang yang akabir dari sisi ilmu, pengalaman, akabir dari sisi umur juga ada, sehingga ilmunya mapan dan juga umurnya sudah tua. Di zaman sekarang banyak masih hidup seperti Syekh Abu Muhammad Dr. Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa Syekh Saleh Al-Fauzan, wa Syekh Wasiullah Abbas, ya, seperti juga Syekh Mufti Saudi Abdul Aziz Al-Syekh, dan masih banyak para ulama yang lain. Mereka digolongkan akabir ya. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Khalid Ar-Radadi. Inna salafi, sesungguhnya salafi, sahibu sunnatin wa atharin, salafi yang sahibu sunnah, sahibu athar, la ya'khudh dinahu amman habba wa dabbah. Dia tidak akan mengambil agamanya, mengambil ilmu dari orang yang habba wa dabbah, dari orang yang, istilah habba wa dabbah itu sembarangan. Dia tidak akan mengambil ilmu dari orang yang sembarangan. Wa innama ya'khudul ilma an ahli sunnah,
namun dia akan mengambil ilmu dari ahlus sunnah. Nah, ini seorang talibul ilmi salafi. Nasihat Syekh Khalid Ar-Radadi, seorang dosen di Jamiah Islamiyah, beliau menyebutkan yang namanya seorang talibul ilmi salafi, sahibus sunnah, sahibu athar, dia akan mengambil ilmu dari ahlus sunnah, tidak mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bidah. Wa mimman urifu birrusukh fi, serta dia akan mengambil ilmu dari orang yang dikenal kekokohannya dalam bab ilmu, dari orang yang rasikh, orang yang mateng. Wasabata 'alaiha, dan dia akan mengambil ilmu dari orang yang kokoh, tegar di atas sunnah. Banyak ya ikhwan di zaman sekarang orang-orang yang tegar di atas sunnah, tidak digoyahkan oleh fitan. Di setiap negara alhamdulillah dijumpai orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Seperti di Saudi Arabia, banyak sekali para masyayikh yang sudah senior. Ada Syekh Rabi' Al-Madkhali, ada Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada Syekh Wasiullah Abbas, Saleh Al-Syekh, Saleh Al-Fauzan, dan masyayikh yang lain yang dibawa mereka seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak Badr. Demikian juga di negeri Mesir ada Syekh Muhammad Said Ruslan, ada Abu Abdul Ala, masyayikh yang lain banyak sekali ya. Adil Syurbaji dan masyayikh yang lain, Tol'at Zahran. Demikian juga di negeri Jazair juga didapati masyayikh sunnah. Demikian juga di negeri Yaman. Kalau di Yaman banyak sekali ya ikhwan, min tullabi Syekh Muqbil, Marakis Daril Hadis di Ma'bar, ada Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam, ada Syekh Taufik Al-Ba'dani, ada Syekh Ali Ar-Razihi di Sana'a, ada Syekh Muhammad Ibn Abdullah As-Sawmali ya, itu di Sana'a. Di Zamar ada Syekh Abdullah Ibn Uthman Az-Zamari, ada Syekh Uthman As-Salimi. Juga di Makha, Yakhtal Makha, ada Syekh Nu'man Al-Watr. Di Ba'dan ada Syekh Muhammad Ibn Hizam. Di Fiyush itu banyak sekali. Syekh Abdullah Ibn Mar'i yang ada di Fiyush, Marakis Darul Hadis bil Fiyush, ada Markis Darul Hadis bil Syihr. Alhamdulillah, biladul Yaman intasyara da'wah ahli sunnati wal jamaah fi jami' anha'il Yaman. Min tullabi Syekh Muqbil didapati hampir setiap wilayah, setiap provinsi, bahkan sekarang setiap kabupaten dibuka. Kita mendengar perluasan dakwah. Baru-baru ini dibuka insyaallah markis baru di Aden yang diasuh oleh Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji ya. Besar masjidnya di kota kabupaten atau kecamatan Amron namanya, di Aden ya. Juga kemarin dibuka, setahun kemarin atau sebelumnya, ada markis yang di Mukallah diasuh oleh Syekh Walid Makram. Banyak sekali marakis ahli sunnah, Darul Hadis Subaiha, Darul Hadis Dhali, dari tulabnya Syekh Muqbil. Antum istifadah dengan mereka, mengambil ilmu dengan mereka. Kalau seandainya antum tidak bisa mengambil ilmu dari Jamiah Islamiyah dikarenakan susah, mungkin tidak lulus, maka masih ada tempat-tempat lain. Alhamdulillah ahlus sunnah menyebar. Lihat kata beliau, Fa'an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kana yaqul, bahwasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dulu beliau pernah mengatakan, unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa ad-din. Kata Ali bin Abi Talib, lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu ini tadi, dikarenakan ilmu ini adalah agama. Perhatikan, lihat kepada siapa, jangan sembarang ngambil. Kenapa? Ilmu yang kalian ambil, ilmu yang kalian pelajari, yang kalian serap, itu adalah agama kalian. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Wa qad nuqila hadzal athar an jama'atin minas salaf minhum Ibnu Sirin wa Dhahhak Ibnu Muzahim wa ghairuhuma. Asar yang seperti ini juga telah dinukilkan dari banyak para ulama, di antaranya Muhammad Ibnu Sirin, Dhahhak Ibnu Muzahim, dan yang lainnya. Bahkan dinukilkan juga dari Al-Imam Malik. Dinukilkan dari Muhammad Ibnu Sirin di awal-awal muqaddimah Sahih Muslim. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihat kepada siapa, dari mana kalian mengambil ilmunya. Ini perlu diperhatikan. Sebagian masyayikh kita seperti Ad-Doktor Ahmad Ibnu Umar Bazmul, Syekh Ahmad Bazmul menulis buku Syarah Qaul Ibnu Sirin, ya, Syarah Qaul Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Syarah bagus, ya. Dijelaskan sama beliau, disyarah panjang lebar apa makna ucapan Muhammad bin Sirin tersebut. Dulu awal-awal anak datang ke Yaman, kami ada ziarah ke Darul Hadis Ma'bar. Di sana ada jualan kitab judulnya Syarah Qaul Ibnu Sirin, langsung anak beli, ya. Bagus sekali itu buku. Ada jualannya di Jakarta, ya, di Al-Wadi. Lihat di sini, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa inna ma huwa din. Lihatlah oleh kalian, dari siapa kalian mengambil ilmu ini tadi, dikarenakan ilmu ini adalah agama. Ilmu yang antum pelajari itu adalah agamanya antum. Perlu antum belajar dari ahlus sunnah, jangan belajar dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Alhamdulillah, ya, keberkahan akan datang ketika antum menuntut ilmu dari ahlus sunnah. Antum mau belajar apa sih? Antum mau belajar qiraah, ada dari kalangan ahlus sunnah. Antum mau belajar tajwid, ada dari kalangan ahlus sunnah. Antum mau belajar bahasa Arab, semuanya ada. Alhamdulillah, dakwah ahli sunnati wal jamaah menyebar di berbagai negeri. Kalau di Yaman antum mau belajar apapun, semuanya ada. Didapati di kalangan masyayikh ahlus sunnah min tullabi Syekh Muqbil. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwasanya beliau dulu pernah mengatakan, dinuka dinuka innama huwa lahmuka wa damuka fanzuru amman ta'khudh khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Lihat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, dinuka dinuka, agamamu itu innama huwa lahmuka wa damuka, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Ya, lihat kata beliau, lahmuka wa damuka, darah daging kita. Agama ini adalah darah daging kita. Fanzur amman ta'khudh, maka perlu engkau melihat dari mana engkau mengambil agamamu tadi. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil agama itu dari orang yang istiqomah, tegar di atas sunnah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, jangan kalian ambil agama, ambil ilmu dari orang yang nyimpang, orang yang miring, orang yang condong ke kanan dan ke kiri. Ambil dari orang yang dikenal mustaqimin, dikenal tegar, sabitin ala sunnah, tidak digoncang-goncangkan oleh fitnah. Nah, ini antum mengambilnya dari mana? Ya dari para ulama, dari mereka-mereka yang istiqomah di atas sunnah. Tadi para ulama yang kita sebutkan, rahimahullahu ahya'ahum wa amwatahum, semoga Allah merahmati yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Banyak sekali para ulama, tinggal antum istifadah. Antum di Indonesia ini tadi, tugas antum belajar, bekal untuk duduk di majelis para ulama. Duduk di majelis di Indonesia, masuk pondok pesantren, belajar. Namun ketika ada kesempatan duduk di majelis para ulama, itu adalah tujuan dalam thalabul ilmi.
Jangan belajar di pondok pesantren setahun 2 tahun, belajar di pondok pesantren udah bisa jadi musyrif, sudah bangga jadi musyrif. Ya, jadi musyrif, jadi ustaz sigor. Ya, tidak seperti itu talibul ilmi. Talibul ilmi harus kun rajulan rijluhu fis sara wa hamatu himmatihi fis suriyah. Engkau seorang talibul ilmi, jadilah orang yang kakinya di bumi tapi cita-citanya ada di langit. Kita baca. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan, wala yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhadhuhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Kata Abdullah ibn Mas'ud, senantiasa umat manusia tersebut berada dalam suatu kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang senior mereka. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang asagir, orang-orang kecil, wasyirarihim, dan orang-orang buruk, halaku, mereka binasa. Yang jadi permasalahan, apa maksud dari asagir? Kalau maksud dari akabir jelas ya, faham tadi akabir, yaitu orang yang banyak pengalaman, tua, orang yang penuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Atau makna kedua, asagir adalah orang yang ilmunya banyak meskipun umurnya masih muda. Itu maknanya apa? Akabir. Sekarang apa makna asagir? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa idza akhadhuhu min asagirihim wa shirarihim halaku. Apabila mereka ngambil ilmu dari asagir dan orang-orang buruk, itu binasa. Wal asagir huna hum ahlul bidah. Asagir di sini mereka adalah ahlul bidah. Ahlul bidah, ahlul ahwa. Ya. Faqad suila Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, man al-asagir? Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, beliau pernah ditanya, man al-asagir? Siapa al-asagir? Apa maksud asagir dari ucapan Abdullah bin Mas'ud? Jangan mengambil ilmu dari asagir. Apabila umat mengambil ilmu dari asagir, maka halaku, mereka akan binasa. Siapa yang dimaksud dengan asagir tersebut? Kata Abdullah ibn Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Asagir adalah orang yang berucap dengan ra'yu, dengan pendapat, tidak dengan Al-Quran, tidak dengan hadis, tidak dengan ijma'us sahabah, tapi dengan pendapatnya dia, dengan akalnya dia, dengan ra'yunya dia. Nah, ini bahaya ya ikhwan. Ya, orang kalau sudah biasa mendahulukan akal jadi aqlaniyun. Kemudian kata Abdullah bin Barak, fa amma sagir yarwi an kabir falaisa bisagir. Lihat kata Abdullah bin Barak, adapun sagir, orang yang muda, apabila dia meriwayatkan dari orang yang senior, meriwayatkan dari ulama, falaisa bisagir, maka dia bukan orang yang sagir. Faham ya ikhwan? Makanya penting, kalau antum tidak mau dikatakan asagir, maka antum harus merujuk kepada ulama, istifadah dari para ulama. Siapa ulama sunnah? Seorang salafi, seorang talibul ilmi sunni. Idza kunta taliba ilmin sunniyan salafiyan fa'rif ulama'akum. Maka kenali ulama-ulamanya kalian, ulama-ulamanya kita ya ikhwan. Siapa ulama-ulama kita di zaman sekarang? Jangan antum cuma tahu nama ustadz. Dari Aceh sampai Papua, semua ustadz antum tahu. Tapi antum tidak kenal akabir min nahiyatil ilmi wassin. Haula ulama nujumul ummah. Mereka bintang-bintangnya umat ini tadi. Banyak sekali. Ya, banyak. Di negeri Yaman luar biasa dakwah ahlus sunnah, dakwah ahlul ahwa wal bidah mati di negeri Yaman. Ya, alhamdulillah ahlus sunnah
ma min mantiqa illa wa fiha talibu ilmin min tullabi Syekh Muqbil atau min tullabi Syekh Muqbil. Ya. Orang-orang yang katanya dikenal di Yaman siapa? Abul Hasan Al-Ma'ribi, wala Abdul Majid Az-Zandani, wala Umar bin Hafidh, wala Fulan Wa'allan, wala Abdul Majid Ar-Raimi. Hampir-hampir mereka di Yaman dikenal dakwahnya di masyarakat. Ya. Kalaupun yang katanya di Sufia di Hadramaut itu paling wilayah Tarim. Adapun wilayah Janub Syamal, alhamdulillah dakwah sunnah muntasyir. Ya, antum datang ke suatu masjid kadang dapat di situ dakwah sunnah. Bahkan di kota Tarim, ya, baru-baru ini dibuka masjid Ahlus Sunnah. Ya, min tullabi Syekh Muqbil. Luar biasa itu manbak sumbernya Sufia, di situ ada Ahlus Sunnah Salafi. Ya. Bayangkan nanti tidak ada suatu tempat mana di mana Hudaidah, di Taiz, di Ib, Swadiyah, ya, Baydha, fi Ataq, Abiyan, Zamar, Ma'bar, Son'a, Amron, Ma'rib, Dammat, Soda, di situ semua didapati marokis ahli sunnah min tullabi Syekh Muqbil. Antum mau belajar, belajar. Ya. Jangan antum cukupkan dengan belajar dengan kita. Kita ini orang-orang yang cuma bisa menuntun kepada akabir. Ilmu kita tanggung, ilmu kita sedikit sekali, kita menuntun antum. Ambil ilmu dari masyayikh. Mau di Saudi Arabia, banyak masyayikh di Saudi Arabia. Antum belajar di Jamiah Islamiyah, di situ masyayikh banyak sekali. Antum belajar di Ummul Qura, masyayikh banyak sekali. Di Jamiah Muhammad bin Saud banyak sekali. Di Ma'hadul Haram juga ada masyayikh. Namun terkadang yang jadi muskilah bagi kita untuk masuk ke sana ngantri beasiswa. Ya enggak? Kalau antum datang mahal. Ya, mahal, enggak bisa antum. Habis duit. Tapi kalau antum bisa saja, antum kalau banyak duit enggak masalah. Intinya duit, bil fulus. Kullu syai' jadi mulus. Ya enggak? Susah tuh belajar di Saudi karena buntu. Ya enggak? Nah itu tadi. Karena beasiswa ya jelas itu luar biasa. Tapi enggak setiap orang bisa dapat beasiswa. Ya kan? Nah, antum belajar jangan mikir pokoknya kalau mau belajar harus beasiswa, harus ke Jamiah Islamiyah. Ini pikiran dangkal. Itu mana bilang ya, mohon maaf, itu otak dangkal, malas belajar. Kenapa? Belajarnya pengen gratisan. Kalau bisa yang gratis di Jamiah Islamiyah. Enggak seperti itu juga belajar. Ya. Lihat banyak kawan-kawan yang kadang berangkat dia di Yaman. Ya, dulu ada orang yang anak tazkiyah dulu, tulis tazkiyahnya anak. Orang Sumsel ini berangkat dia ke Yaman. Sekarang anak kemarin umroh ada di Jamiah Islamiyah, nemui anak di Madinah. Di Yaman dari Fiyush. Jangan, pokoknya anak mau ke Madinah. Kalau enggak di Madinah, anak enggak mondok, enggak belajar. Ini goblok makan banyakan makan apa? Makan patin, makan lele. Banyak makan caluk. Bukan seperti itu. Akhirnya nganggur. Nunggu di jamiah ada lulus. Akhirnya apa? Futur yang datang. Nah, alhamdulillah. Antum datang di Jamiah Islamiyah itu luar biasa. Ada beberapa orang yang pernah di Yaman. Ya. Masya Allah ada yang pernah di Yaman. Seperti Khairul Latif lulus. Ada lagi Ahbib itu pernah di Subaiha. Ada beberapa Masya Allah banyak sekali. Ya. Orang-orang yang pernah di Yaman lulus mereka ke Jamiah, Nggak berpangku tangan, mereka pernah di Yaman 6 bulan, ada yang setahun, ada yang ini tadi. Jangan berpangku tangan. Nah sebagian orang ini ngandalkan, pokoknya mau Jamiah Islamiyah, pokoknya aku pengen belajar di Madinah bersama para ulama. Ya bagus, tapi sebelum masa tunggunya antum tadi, nggak salah toh, antum belajar dari tempat majelis. Ya enggak? Ya. Susah Ustadz ke Yaman. Nggak pula susah. 25 juta antum lah digendong, bukan lagi di bukan lagi nyeret koper, digendong ke perinya tuh gambaran. Berangkat ke Yaman, duduk di situ sambil nunggu antrian informasi. Ya enggak? Syukur-syukur lulus. Seperti itu. Jangan berpangku tangan dalam belajar. Tapi kalau antum berpangku tangan maunya carinya Jamiah Islamiyah,
tak mau belajar tempat lain dulu. Nah, itu tadi. Ya. Wa an Ibnul Mubarak aidan annahu qala, dari Abdullah bin Mubarak beliau juga pernah mengatakan, al-asagir min ahlil bid'ah. Al-asagir termasuk ahlul bid'ah. Al-asagir itu termasuk ahlul bid'ah. Qala Asy-Syatibi rahimahullah mu'alliqan ala kalam Ibnul Mubarak hadza. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, beliau memberikan komentar terhadap ucapan Abdullah bin Mubarak ini, wa huwa muwafiq lianna ahlal bid'ah asagir fil ilmi wa li ajli dzalika saru ahla bid'ah. Kata Asy-Syatibi, benar, tepat ucapan Ibnu Mubarak. Maksud dari al-asagir adalah ahlul bid'ah, itu benar, tepat. Kenapa? Dikarenakan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang kecil dalam bab ilmu, orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Tatkala mereka tidak punya ilmu, saru ahla bid'ain, mereka pun membuat kebid'ahan. Karena ilmunya dangkal, cetek, tidak punya pemahaman yang bagus, memunculkan kebid'ahan. Orang kalau punya ilmu, dia akan berhenti sesuai dengan ilmunya. Iya apa tidak? Tapi tatkala orang yang tidak punya ilmu, maka mereka ngarang dalam keyakinan, ngarang dalam bab amal, ngarang dalam bab akhlak, dan berbagai macam dibuat-buat. Itu ahlul bidah. Wa qala al-Ajurri rahimahullah, berkata al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, alamatu man aradallahu bihi khairan suluka hadha at-tariq kitabullah azza wa jalla wa sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanu ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi ta'ala alaihim wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhir ma kana minal ulama mithlul Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wal Qasim Abu Baid al-Qasim ibn Salam wa man kana ala mithli tariqihim wa mujanabati kulli madhhabatin la yadhhabu ilaihi haula'i al-ulama. Kata Imam Al-Ajurri, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan dengannya, suluku hadat tariq, dia akan menempuh jalan ini. Jalan yang bagaimana? Jalan kitabullah, jalan Al-Quran. Wa sunani Rasulillah SAW, jalannya sunnah Rasul SAW. Wa sunan ashabihi, dan sunnah-sunnah para sahabat. Itu tanda orang yang Allah inginkan kebaikan. Dia akan menempuh Al-Quran, menempuh metode sunnah Rasul SAW, juga menempuh jalannya para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan dia akan menempuh jalannya para tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka. Wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin, dan juga mereka akan menempuh jalannya a'immatul muslimin, ulama-ulama kaum muslimin di setiap negeri, ila akhir ma kana alaihi minal ulama, sampai pada ulama yang setelahnya, yang berikutnya, yang ditempuh oleh para ulama yang lain, seperti Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Qasim ibn Salam. Ini para ulama ya ikhwan. Ya. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan, orang yang Allah inginkan pada dirinya istiqomah di atas manhajul haq, manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia akan menempuh Al-Quran, menempuh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia akan mengikuti sunnah para sahabat, akan mengikuti bimbingan para ulama tabi'in, serta para ulama yang terkenal di zaman dahulu, a'immatus salaf. Disebutkan satu persatu, seperti Al-Auza'i, seperti Sufyan ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Al-Qasim ibn Salam. Wa man kana ala mithli tariqihim, demikian juga para ulama yang berada di atas jalan mereka, banyak sekali. Ya, ulama-ulama seperti Al-Bukhari, Abu Daud, ya, dan para ulama yang lain. Di zaman sekarang juga banyak para ulama. Kita hitung dari zaman kemarin-kemarin yang sudah wafat,
para ulama a'immatun najd, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab wa ahfaduhu, murid-murid beliau, cucu-cucu beliau. Demikian juga para ulama yang lain seperti Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh Ahmad ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa hakadha Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, wa Syekh Muhammad ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh Al-Haidan rahimahullah ta'ala, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Hasan ibnu Abdul Wahab Al-Banna, Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Aqil, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, Syekh Wasiullah Abbas. Masih banyak para ulama yang lain, ya, yang dekat dengan masa-masa kita. Karya tulis mereka ada semua di tengah-tengah kita. Syekh Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, wa tullabuhu Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari, Syekh Utsman As-Salimi, dan juga yang dibawa-bawa beliau seperti kemarin Syekh Yasin Al-Adani, Syekh Muhammad ibnu Hizam, Syekh Nu'man Al-Watir, dan masyayikh yang lain yang di negeri Yaman yang kita tahu mereka ala sunnah, ala jada. Demikian juga masyayikh yang lain yang di Mesir, yang di Jazair, banyak para ulama ahli sunnati wal jamaah. Antum ambil istifadah dari mereka, ya. Wa mujanabatu kulli madhhabin, ya, la yadhhab ilaihi wa ula al ulama. Dan juga ahlus sunnah, orang yang Allah inginkan kebaikan, dia harus menjauhi setiap mazhab yang tidak didatangi, tidak dipegangi oleh para ulama, ya. Nah, itu waspada. Ahlus sunnah salafi, talibul ilmi, harus menjauhi setiap mazhab yang tidak ada para ulama di sana. Mazhabu Asy'ariyah, mazhabu Maturidiyah, mazhabul Jahmiyah, mazhabu Mu'tazilah, mazhab Khawarij, mazhabus Sufiyah, segala macamnya, ya, itu jauhi yang tidak didapati para ulama us-sunnah di sana. Wallahu ta'ala bishawab, ya.